Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi awal bulan 1 April 2020. Apa kabar kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa, sejuk gitu ya Surabaya, dan lengang, lumayan lengang lah dibanding dengan beberapa minggu sebelumnya. Dan kita bersyukur ada banyak kabar baik yang kita dengar hari-hari ini berkaitan dengan wabah yang melanda hampir seluruh dunia. Dan kekasih Tuhan, tetap di rumah, tetap bekerja di rumah. Bekerja dari rumah maksud saya, belajar dari rumah, ibadah juga di rumah. Biar saya yang siaran, Anda dengarkan di rumah ya. Pagi hari ini program Bincang Pagi mengajak kekasih Tuhan untuk belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Ada Bapak Arif Sanjaya yang siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Arif. Ya, selamat pagi. Shalom Ibu Wahyu. Shalom kekasih Tuhan. Apa kabar Pak? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa. Beliau ini salah satu orang yang hari-hari ini sibuk karena beliau punya bisnis di bidang alat kesehatan. Ya, betul. Orderan melimpah ya Pak ya? Tapi nggak ada barang. Iya. Itu. Jadi hari-hari ini memang karena pandemi virus corona ini akhirnya hampir semua kita sebagai sarana kesehatan kita dihadapkan dengan permintaan yang luar biasa, yang ya walaupun tidak diimbangi dengan pasokan yang cukup dari produsen atau distributor utama, tapi ya kita bersyukur masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke. Ya. Sepanjang Pak Arif ini sudah bergerak di bidang alkes berapa tahun Mbak? 20 tahun. 20 tahun ya. Ya. Pernah nggak ngalami kondisi seperti sekarang ini? Tahun 2002-2003 itu juga ada kan ya wabah SARS, ya? namanya SARS. Juga sumbernya juga sama kan dari China juga. Kemudian 2012 itu ada wabah MERS ya dari Timur Tengah. Tapi tidak seheboh hari-hari ini. Ya, saya lihat itu pengaruh media sosial juga luar biasa ya. Sehingga akhirnya ada berita sekecil apapun di satu tempat itu ya akhirnya itu bisa viral ya? di mana-mana. Ya itu. Iya. Itu fenomena hari-hari ini seperti itu. Ya, berarti ini kejadian yang memang kita semua tidak pernah alami yang seperti ini ya. Betul. Makanya kalau orang jadi apa yang mengatakan pemerintah ini kurang tanggap atau apa, ya kita harus lihat bagaimanapun tidak ada satupun di belahan dunia manapun yang saat ini bisa sangat betul-betul sangat siap. Bahkan Amerika Serikat, negara adik kuasa pun kewalahan. Hari ini mereka di urutan teratas, Pak. Dengan korban terbanyak. Betul. Pada itu ya bagaimanapun kita sebagai warga negara yang baik kita harus mendukung pemerintahan kita. Karena apa? Mereka telah sedang dan saya percaya akan melakukan segala upaya yang terbaik untuk melindungi warganya. Betul. Sehingga ada program apapun, kebijakan ekonomi kebijakan jalannya, apapun, mari kita dukung. Kita mesti bersatu ya sebagai masyarakat, sebagai warga negara Indonesia. Kita percaya semuanya pasti akan kita lewati. Ya, amin. Bersama dengan Tuhan kita akan lewati. Ada joke yang hari-hari ini beredar di media sosial, Pak. Katanya ini kan virus dari Cina. Kalau barang dari Cina tuh biasanya nggak lama kok. Bentar lagi lewat. Ya. Semoga ya. Ya. Kita harap begitu. Saya juga ketawa. Bisa aja ya. Plus 62 ini kreatif, Pak ya. Semua hal bisa dijadikan joke. Ya, bahkan betul, kebanjiran pun dijadikan joke. Betul. Oke, saya hari ini dapat oleh-oleh yang hari-hari ini berharga, kasih tuh masker. Ya, Pak Arif, mungkin Pak Arif bisa ini sebelum kita masuk ke topik ya, ada banyak orang kan akhirnya panik karena masker, kemudian desinfektan, apa-apa itu akhirnya habis di pasaran tuh habis, sampai di apotek itu tulisannya masker ini vitamin tuh sampai kosong ditulis, Pak. Iya. Apa yang Bapak bisa sampaikan sebagai orang yang bersentuhan dengan alat-alat kesehatan ini? Apakah memang perlu sih kita ini stok banyak-banyak di rumah atau bagaimana menurut Bapak?
beberapa minggu yang lalu juga istri saya nyarankan, ini karena dari semua lagi pengaruh dari media sosial. Wah, di sini ada orang borong, sembako, borong ini dan segala borong nggak, Pak? Makanya saya waktu itu saya langsung cek. Saya waktu sempatkan pergi ke satu supermarket, kemudian saya lihat stok beras cukup. Kemudian biasa yang mie instan ada semua kok. Makanya saya putuskan ya udah nggak usah belilah, saya beli secukupnya saja. Kalau misalnya semua orang berpikir yang sama seperti itu, terjadi ras, kasihan juga kan nantinya. Kita yang memiliki daya beli cukup nggak ada masalah. Tapi bagaimana dengan yang memiliki daya beli yang lemah, yang saat ini kalau misalnya semua orang pada nimbun, harga-harga pasti naik kan. Betul. Nah, itu menyengsarakan banyak orang. Oleh karena itu bukanlah sebuah keputusan yang bijak ya kalau misalnya kita melakukan penimbunan atau kita serbu rame-rame supaya ya bukan seperti itu. Tidak perlu ketakutan seperti itu. Tidak perlu. Memang dalam menghadapi situasi yang memang tidak pasti seperti ini, justru diperlukan kita ini minta hikmat bijaksana dari Tuhan. Ya. Kalau kita lihat dimulai dari ini, kemarin saya dengar ada bagus sekali. Ini ada 3D. Jadi mulai dari namanya disease, penyakit, itu bisa memicu namanya depresi kan. Dan kalau misalnya depresi karena orang mulai berkurang penghasilannya, ada banyak orang yang mungkin kesulitan bekerja dan lain-lain, itu menimbulkan satu beban di dalam hal ekonomi. Nah, satu ketika bisa terjadi namanya distraction, terjadi kerusakan-kerusakan. Dan ini kita lihat juga kan, itu ada berita-berita mungkin di luar negeri terjadi. Kita tidak menginginkan itu terjadi di negara kita tercinta. Mari kita jaga, kita rawat bersama kebersamaan di negara yang tercinta ini. Kalau sebagai anak-anak Tuhan, itulah kontribusi kita. Kalau sembako mungkin semua orang butuh ya. Bagaimana dengan alkes, Pak? Hari-hari ini kan banyak orang berburu alkes gitu ya. Waktunya Pak Arif panen ini berarti. Ya, tapi ada orang-orang yang ambil kesempatan di situ. Di satu sisi memang permintaan luar biasa, tapi sekali lagi kan pasokan ini tidak seperti biasanya. Dan itu terjadi sudah mulai sejak bulan Januari, Februari sudah mulai naik. Dan sekarang ini memang kita bisa dapat jatah stok barang itu ya puji Tuhan. Gitu. Jadi banyak sekali yang tidak bisa dipenuhi. Memang dari pabrik kosong atau ada oknum-oknum yang menimbun? Ini saya tidak bisa memastikan, tapi yang jelas supply-nya ini sangat berkurang dibandingkan biasanya. Dan itu menjadi sebuah kendala tersendiri bagi pihak-pihak yang sangat membutuhkan, terutama garda terdepan dalam dokter, perawat ya. Betul. Para petugas rumah sakit itu sangat membutuhkan sekali. Jadi alangkah baiknya kalau kita ini tidak menggunakan berlebihan untuk yang harusnya digunakan oleh mereka. Betul. Mereka lebih butuh daripada kita. Pak Arif hari ini nggak pakai masker loh siaran. Padahal kalau mau ya bisa beli pakai masker. Ya, saya percaya ya dimanapun kita itu kita dilindungi Tuhan. Amin. Yang penting ya kita juga waspada, tetap punya kewaspadaan, namun jangan memiliki ketakutan yang berlebihan. Kita percaya setelah kita melakukan bagian kita melakukan protokol kesehatan maksimum. Ini saya bawa hand sanitizer. Kemudian saya siapkan kalau saya keluar, saya juga mesti memakai apa yang seharusnya, pakai masker sesuai anjuran. Namun kita juga ada social distancing, physical distancing kan. Ini kan berjauhan. Jadi tidak usah takut. Mbak nggak takut mejanya ada virus atau apa gitu? Nggak. Ya, selama kita hidup ya kemungkinan itu pasti ada. Yang pasti kita menjaga diri kita ya. Kita melakukan tanggung jawab kita, melakukan bagian kita. Kalau memang sudah waktunya, ya kita. Saya percaya itu waktunya, kalau waktu Tuhan ya kita akan ketemu dengan Bapa di surga. Tapi selama kita masih diberikan tanggung jawab dan hidup ini masih punya kesempatan, maka kita pun ya ikuti saja apa yang dianjurkan Ibu Wali Kota, dianjurkan oleh Bapak Presiden. Kita lakukan nasihat-nasihat dari para dokter, bagaimana kita mesti menjaga kesehatan kita. Baik. Itu kekasih Tuhan, beliau setiap hari
kecimpung di dunia alat-alat kesehatan, beliau tahu bahwa tidak perlu sepanik itu, tidak perlu setakut itu ya. Tetap dilakukan, tetapi jangan didasari oleh rasa takut. Iya. Oke, baik. Kami tidak akan berbincang tentang COVID-19. Biarkan itu ditangani oleh para dokter. Iya. Dan pagi hari ini Pak Arief tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan. Maaf, saya sibuk. Iya. Ini kenapa ini? Pak Arief yang sibuk atau bagaimana ini? Kok Iya. suka dengan kata itu? Iya. Ini berangkat dari sebuah pengalaman pribadi saya juga. Jadi begini, saya tahun 93 saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kemudian tahun 93 itu ketika saya terima Yesus, wah saya berapi-api. Ada kesempatan ibadah dimanapun saya ikut, ada persekutuan saya ikut. Persekutuan wanita pun sama ikut ya? Saya datang doa malam, saya sangat rajin. Kemudian saya ini juga mulai terlibat ya belajar, mulai ya ikut pelayanan ya. Sampai akhirnya tahun 98 itu ada gelombang besar kan dalam perekonomian di negara kita. Waktu itu dolar sekitar Rp2.000 ya, sampai 2.500 ya, 2.500 sampai jadi Rp17.000. Loh, hari ini juga loh, Pak. Ya. Balik ya. Balik lagi. Ya, waktu itu saya sempat terima begini. Terima satu transaksi dengan dolar. Tapi namanya orang muda, orang berpengalaman. Terima dolar tak tukerin rupiah. Kayak duitnya kelihatan banyak kan gitu ya. Karena nggak paham. Ya, tapi sudah lewat. Ya kan? Tapi waktu itu sempat ngalami gelombang krisis dalam pekerjaan. Ya, hari ini juga banyak ya orang-orang yang ngalami kondisi krisis, seperti itu ya. Kemudian setelah saya ngalami itu, wah saya lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan mulai buka jalan. Dan akhirnya tahun 2001 mulailah. Saya dulu sebelumnya kan kontraktor rumah. Oh, ya. Saya kontraktor rumah. Kontraktor rumah ya, maksudnya sebelumnya. gini, saya kontrak rumah di sini. Terus kontraknya habis, pindah kontrak lain lagi. Saya pikir kontraktor beneran. Ya. Itu saya alami sampai akhirnya Tuhan buka jalan. Saya akhirnya bisa diberkati sebuah pekerjaan di bidang ini, dan kemudian saya bisa mengangsur sebuah ruko. Ya, dan di situ akhirnya Tuhan buka jalan terus. Pada waktu itu mulailah kasih yang menyala-nyala itu akhirnya mulai kendor. Padam. Sibuk soalnya Pak ya. Mulai merosot. Oh. Dan kemudian ada seorang tetangga mengajak di komunitas tempat tinggal kami yang baru. Ayo kita mesti tumbuh bersama dalam komunitas ini, kita bisa melayani bersama, ya kan. Kemudian yang penting jangan gunakan waktu itu percuma. Nah, jawaban saya cuma satu itu. Ya, sorry, saya sibuk. Masih sibuk. Belum sempat. Saya masih ada kegiatan ini dan itu, berbagai macam alasan. Dan itu terjadi selama berbulan-bulan. Sampai akhirnya saya muncul dalam acara Natal. Dan kemudian dari acara Natal tahun 2001 itu akhirnya mulai saya ini dibangkitkan. Ya, dibangkitkan untuk kembali berkobar-kobar, kembali menyala-nyala. Dan ya hari ini saya puji Tuhan, seorang bapak yang waktu itu sangat peduli mengajak saya, ayo saya didatangi, saya didoakan, walaupun sempat saya tolak-tolak gitu kan ya. Sekarang ini bapak ini pindah melayani di luar pulau, di tempat yang jauh. Tapi hari ini saya menggantikan peran beliau di tempat beliau dulu melayani. Nah, saya pun juga melayani komunitas di sana. Dan saya dari itu sebenarnya satu pelajaran ya, kalau bahwa misi kerajaan sorga itu harus terus berjalan. Ya. Meskipun orang berganti, tapi misi ini harus terus berjalan. Contohnya dari Bapak itu, kemudian akhirnya beralih kepada saya. Andai kata saya tidak bersedia pun, Tuhan pun bisa pakai orang lain. Ya. Dan saya menganggap bahwa inilah kehidupannya ada sebuah kesempatan yang Tuhan berikan, dan kita harus tanggapi dengan respon yang sungguh-sungguh. Kita mau melayani Tuhan, kita mau melakukan yang terbaik
yang bisa kita lakukan selama kita diberi kesempatan. Ada banyak orang itu seperti alasan Bapak di tahun awal tahun 2001 ya tadi ya, Iya. sebelum tahun 2001 ya. Memang kerjaannya banyak, Pak. Iya. Dan itu dijadikan sebuah luka, kan melayani saya nggak harus di gereja, saya nggak harus di komunitas Kristen, saya melayani di pekerjaan saya menjadi berkat lewat uang saya. Bagaimana dengan alasan-alasan seperti ini? Iya, memang ada banyak cara kita ini bisa melayani Tuhan, ya. Dalam pandangan yang saya pelajari itu ada 2 mandat ya, ada mandat Injil, ada mandat budaya. Oke. Jadi kita bisa berperan di mana. Kalau misalnya kita memang harus melayani di gereja, kita harus sebagai penginjil, ya kita bisa lakukan. Kita juga bisa melakukan di dalam dunia yang kita geluti, sebagai pebisnis, sebagai profesional, kita bisa melakukan bagian kita, ya kan, sebagai mungkin pengajar, anak saya seorang guru, itu pun bisa ada bagian-bagian kita lakukan, ya untuk memuliakan nama Tuhan. Namun tiap orang punya panggilan masing-masing. Sebentar, anaknya Bapak guru, Bapak nggak pengen anaknya lanjutin usaha Bapak? Setiap orang tua ingin ya anaknya usahanya dilanjutkan anak-anak ya. Anak bisa langsung ambil alih dan orang tuanya paling tidak ya bisa melihat lebih berkembang gitu generasi berikutnya. Namun tetap saya tidak bisa memaksakan. Ya semua tergantung dari panggilan. Dan itu terjadi pada anak saya yang pertama. Ya dari awal dia suka melayani. Dan dia memang dari awal ya itulah jiwanya. Dan nggak bisa dipaksa ya? Nggak bisa. Bapak nggak maksa. Loh, kamu nanti kalau nggak bantu saya, nggak lanjutkan usaha saya, gimana ini gitu? Enggak ya? Enggak. Jadi saya serahkan kepada anak saya. Jadi bagi saya sebagai pebisnis ya, ini usaha-usaha ya dari Tuhan, ya oleh Tuhan ya kita kembalikan saja. Keputusan yang terbaik ya biar Tuhan yang nanti pimpin dan Tuhan arahkan, Tuhan campur tangan di dalam hidup saya dan selama ini terjadi ya memang karena karya Tuhan dalam hidup saya. Kembali kepada mandat budaya tadi Pak. Kalau misalnya kekasih Tuhan berkata bahwa iya Pak, tapi ya gimana ya, selalu ada excuse untuk melayani Tuhan, untuk bicara tentang ya itu kan ada orang kembali lagi panggilan masing-masing gitu. Nah, itu dijadikan alasan itu. Dijadikan alasan. Bagaimana kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 14 ya tentang perumpamaan orang-orang yang berdalih. Ya jadi itu ringkasnya begini. Ada seorang pembesar, seorang raja itu akan mengadakan sebuah pesta. Dan itu sudah disampaikan sebelumnya. Ini perumpamaan Yesus ya? Ya, perumpamaan Yesus tentang orang-orang yang berdalih. Dan kemudian ketika pesta sudah siap, maka dia suruh hamba-hambanya untuk memanggil para undangan. Tapi seorang demi seorang mulai membuat alasan, seorang demi seorang mulai membuat dalih. Yang pertama mengatakan demikian, maaf, aku baru saja membeli ladang, ya, aku harus lihat, sehingga aku tidak bisa datang. Mohon dimaafkan. Itu yang pertama. Yang kedua mengatakan maaf, aku baru saja beli lembu kebiri, aku harus mencobanya, tidak bisa, mau dimaafkan. Ya. Kemudian yang satu lagi, aku baru saja kawin, aku tidak bisa datang, mau dimaafkan. Semua pada membuat alasan, semua pada sibuk dengan padahal ini diundang pesta loh ya, dijamu loh ya, dijamu oleh seorang raja. Ini kan paralel dengan Injil Matius. Dan ini adalah satu gambaran ya bagaimana orang ini sama-sama sudah diundang. Itu gambaran orang-orang yang sudah menerima Yesus, ya, dan artinya sudah masuk di dalam keselamatan. Namun kasih mereka berubah menjadi dingin, gitu. Jadi ini adalah satu gambaran dan ini satu teguran juga buat setiap kita. Penyebabnya apa? Ada beberapa penyebab. Kemudian tanda-tandanya apa? Ya ada beberapa tanda-tanda. Ini saya mencatat itu sebenarnya ada banyak hal yang menyebabkan kasih seseorang itu bisa menjadi dingin. Nah, yang pertama ini adalah karena kekecewaan. Ya. Kekecewaan itu bisa membuat kasih itu menjadi dingin. Jadi saya ada seorang sahabat, ya dia ini teman olahraga saya, tapi kecewanya luar biasa. Kenapa? Kecewanya kepada seorang
aktivis gereja. Jadi aktivis gereja sudah melayani, ternyata waktu dia dalam kondisi kepepet, justru makin digencet. Ya, kemudian mereka mau melakukan, akhirnya transaksi tetap berjalan, tapi akhirnya mengalami kepahitan. Semenjak saat itu dia mengatakan, saya bukan orang Kristen lagi. Saya adalah orang sedikit di bawahnya ateis. Saya agnostik, dia mengatakan demikian. Terang-terangan. Saya percaya ada Tuhan, tapi saya tidak percaya dengan agama. Termasuk yang dulu saya percayai. Jadi mengalami katekisasi di gereja, dibaptis, menikah. Sekarang hari-hari ini istri dan anaknya pergi ke gereja di hari Minggu. Sementara sang ayah, bapak teman saya ini, itu tiap minggu nggak jelas. Karena apa? Karena kecewa. Iya, kekasih Tuhan bicara tentang kasih menjadi dingin. Memang hari-hari ini ada begitu banyak hal yang bisa membuat kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama itu jadi dingin. Salah satunya tadi karena kecewa ya. Padahal yang bikin kecewa temannya ya Pak ya. Kok Tuhan yang dijadikan ini ya, justru itu sasaran ya. Tuhan yang jadi sasaran. Masih ada beberapa hal lagi yang menjadi penyebab kenapa orang bisa kasihnya menjadi dingin. Salah satunya kecewa, dan mungkin Anda bisa jadi terjangkit dengan virus ini. Virus kecewa. Ada tanda-tanda juga nanti yang bisa Anda deteksi dalam hidup Anda masing-masing. Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.